Ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Pak Harli. Ya, apa kabar Pak Harli? Kabar baik, shalom Pak Buce, shalom semua. Ya, terima kasih sudah ikut menghadiri acara Paskah kami. Ya, Pak Harli ini adalah dari mana Pak? Bisa Dari perkenalkan? Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang kebetulan hari ini sedang berkunjung di Los Angeles. Ya, Dan karena Pak Buce dan teman-teman mengadakan kegiatan Paskah ya Pak? betul. Dan Paskah bersama Pak. Paskah bersama, maka berkesempatan hadir di tengah-tengah acara Paskah bersama masyarakat Indonesia Kristiani yang ada di Los Angeles. Ya, jadi ini adalah Paskah dari PKS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja yang membawahi 108 gereja Indonesia Pak. Luar biasa Pak, 108 ya. 108 gereja Indonesia di Los Angeles. Ya. Dan terima kasih Pak Konjen hadir di sini bersama kami, Pak Wawan dan Pak Hadi. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Hadi. Nah, kita pengen tahu nih Pak, kalau tidak salah Komisi Penyiaran Indonesia ini membawahi stasiun-stasiun TV dan radio, betul Pak ya? Ya, tepatnya bukan membawahi, tetapi lebih pada mengawasi. Jadi tugas Komisi Penyiaran Indonesia itu adalah mengawasi konten siaran televisi maupun radio, agar konten itu bisa memberikan dampak yang positif pada masyarakat. Karena biasanya kan ada juga konten-konten yang negatif, Pak Betul. Ada konten-konten yang misalnya mengandung sara, ada konten mengandung pornografi, kekerasan. Itu menjadi tugas kami memastikan yang begitu itu tidak tampil di televisi dan radio. Begitu tugas kami. Nah, biasanya kalau konten-konten kayak begitu tuh gimana Pak? Biasanya diberikan surat teguran atau bagaimana biasanya? Jadi sebenarnya industri televisi kita itu sudah punya yang namanya pedoman perilaku penyiaran Ya. dan standar program siaran. Itu dibuat oleh KPI, harus dilakukan oleh televisi dan radio gitu. Jadi mereka sudah punya panduan. Nah, kalau mereka melanggar panduan itu, maka kami akan memberikan sanksi administrasi. Sanksinya itu mulai dari teguran 1, bisa 2 kali teguran. Setelah itu kami bisa menghentikan sementara acaranya. Nah, ini persoalannya kalau menghentikan sementara acaranya, TV-nya itu rugi karena pemasang iklannya sudah masang iklan. Betul. Acaranya kan dihentikan, Pak. I know. Nah, ada kerugian finansial di situ yang membuat mereka akan menjadi jerah karena akan dapat tuntutan juga dari pemasang iklan, sudah memasang di program tertentu tapi kemudian dihentikan oleh KPI. Itu membuat efek jerah, dan harapannya kalau ada efek jerah berikutnya mereka tidak melakukan lagi kesalahan yang sama begitu, dan harus patuh pada tadi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, pertanyaan nih, ini yang paling sekarang kayaknya TV-TV ini ada kecenderungan mengikuti politik. Jadi misalnya ada TV One misalnya cenderung mengikuti mendukung partai ini, mendukung calon presiden ini. Kalau itu diperbolehkan atau enggak Pak? Sebagai sebuah pilihan dari pemilik televisi sah, tetapi kalau kemudian televisinya yang kemudian menjadi alat, nggak boleh gitu. Oh gitu. Jadi kalau Pak Buce sempat nanti, atau teman-teman yang menonton YouTube ini sempat mencari nama saya Harli Stefano, Ya. atau tambahkan Harli Stefano Perindo, pasti akan lihat saya pernah menyuruh iklan Perindo itu dihentikan. Oh begitu. Ya, karena saat itu kira-kira 4 tahun lalu menjelang pemilu, itu iklan Perindo tiap hari ditayangkan nyaris sampai 20 kali di TV-TV di MNC. Iklan Perindo apa? Perindo apa? Partai Indonesia, ya itu ya, Oke, yang ya. punyanya dari MNC Group, kebetulan punyanya Pak Haritanu gitu. Itu beriklan terus menggunakan TV-nya Pak Haritanu, sehari bisa lebih dari 20 kali iklan. Ini kan dan itu belum masa kampanye. Ini kan nggak baik buat televisi itu digunakan sebagai alat politik. Kami sanksi itu, dan karena kami sanksi, iklan Perindo itu akhirnya dihentikan menunggu waktunya kampanye, baru kemudian boleh menampilkan. Jadi kalau terkait dengan politik, kalau pemilik mau berpolitik silakan, tapi tidak boleh menggunakan medianya sebagai alat politik. Oh begitu. Oke. Jadi ada batasan seperti Ada itu Pak ya. batasannya. Dan juga kalau tidak salah nih putri daripada Pak Haritanu, Jessica ya, menikah dengan putra daripada Pak Fofo, Pak Pak Fofo ya. dari MTEK dia. Ya, Pak Fofo. Selamat kepada Pak Haritanu dan Pak Fofo Selamat. untuk pernikahan putra putrinya. Ya untuk putra pernikahannya Pak Fofo last name-nya lagi? Sari Atmaja. Ya, betul. Jadi terus kemudian ini Bapak ini ada 3 orang tampaknya ya ke sini Pak ya. Ya, Dalam dari- rangka apa ini Pak? Dari 9 orang komisioner yang berkunjung ke Los Angeles hari ini, ada 3 komisioner. 3. Kami dalam rangka
menghadiri konferensi penyiaran di Las Vegas. Di Las Vegas. Konferensi itu bicara tentang dinamika penyiaran hari ini, karena penyiaran hari ini kan tidak semata-mata lagi melalui televisi dan radio Iya. sebagaimana yang kita kenal selama ini. Sudah Iya. mulai ada internet. Iya. Nah, kita perlu juga mendengar informasi bagaimana ketika penyiaran itu sudah juga dilakukan melalui internet. Juga kita update tentang perkembangan teknologi agar kemudian ini bisa diimplementasi juga di Indonesia. Nah ini sekarang kan ada tren Pak. Ya. Jadi sekarang bukan orang mencari info lagi dari TV, dari radio. Sekarang orang info dari YouTube, dari Ya. Facebook. Apakah itu diatur oleh Bapak juga? Sampai dengan saat ini semua yang beredar di YouTube belum diatur, tapi Iya. menurut saya ini bagian dari diskusi juga, Gitu karena banyak informasi di YouTube kan tidak semuanya benar. Betul. Ada juga kadang-kadang ujaran kebencian di situ, Hoax kan? juga ada. Hoax di situ. Nah ini tentu perlu ada sebuah regulasi, tetapi yang mau saya katakan kita nggak bisa lagi mengatur konten itu seperti zaman dulu semua dilarang. Harusnya Iya. orang diberi kebebasan, tetapi Iya. diberi rambu-rambu. Rambu mana yang boleh, mana yang tidak, disertai dengan juga memberi edukasi kepada masyarakat, baik Iya. konten kreator maupun masyarakat. Nah, apakah ini tugas Bapak ini tidak rancu dengan Kominfo? Kominfo juga kan ada mempunyai itu juga ya, filter-filter. Ya, misalnya hoax. Kominfo itu terkait dengan teknologinya. Kalau terkait dengan konten itu ada di Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi kalau pengawasan teknologinya, infrastrukturnya itu Kominfo. Tapi kalau berbicara konten itu ada di Komisi Penyiaran Indonesia. Oh, nah ini agak susah nih. 9 orang ke komisi harus melihat semua siaran-siaran TV dengan radio semua itu gimana tuh Pak? Dibagi tugas atau ada anak Kami punya buah? sistem. Oh, Tentu gitu. bukan 9 orang kami mengawasi. Bahkan saya pun jarang nonton televisi. Tapi kan kemudian ada petugas yang kemudian melakukan itu. Ada sistem, ada teknologi yang kami gunakan untuk mengawasi itu. Dan semua temuan itu kemudian disampaikan kepada kami komisioner. Selain itu, masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, bisa juga menyampaikan pengaduan kalau menemukan hal yang tidak benar. Dan itu akan kami verifikasi. Oh, nah ini rupanya tidak semua masyarakat ada punya info seperti itu Ya. Pak. Tidak semua event aware ada seperti Ya. KPI ya, memang Ya. begitu ya. Tidak semua untuk memberikan Sebenarnya ya, kalau seperti di Amerika sebenarnya ada lembaga seperti KPI namanya FCC. info. Oh gitu. Jadi ada juga yang mengawasi televisi namanya FCC. Ya. Untuk jadi Federal Communication Commission gitu Oh, kalau gitu nggak ya. salah. Ya. Nah, jadi hampir semua negara ada lembaga seperti ini yang mengawasi untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas dan hiburan yang baik, kira-kira begitu. Oh gitu ya. Nah, apa Bapak ada pernah mendengar nggak itu NTD, Apa itu? New Time Dynasty? Belum itu, saya Ya, perlu dapat New Time Dynasty Indonesia. apa itu Pak? Ya, jadi itu adalah NTD. Nanti saya akan infokan Bapak personal aja. Ya, tapi itu mungkin itu bukan ranah Bapak karena itu di YouTube atau ini ya. Tapi yang mungkin di dalam profil di TV sampai saat ini belum ada sampai TV ditutup izinnya oleh. Kalau sampai ditutup belum, tapi kalau sampai televisinya ditutup belum. Tapi Ya. kalau beberapa program siaran dihentikan itu sudah ada beberapa program siaran yang dihentikan karena kami beri teguran tapi mereka nggak bisa memperbaiki kontennya, maka kami hentikan programnya. Itu ada yang terjadi seperti itu. Jadi Bapak membawa TV dengan radio tapi bukan film. Film itu ada namanya lembaga sensor film yang akan memberikan license, namanya surat tanda rilis sensor. Ya. Tetapi ketika tayang di TV itu menjadi tanggung jawab pengawasan dari KPI. Oh begitu ya. Terima kasih Pak Ya. untuk ini wawancaranya. Sampai ketemu lagi. Ya, sukses selalu Pak Buceli Ya. dan seluruh komunitas Kristen Indonesia yang ada di Los Angeles dan sekitarnya. Shalom. Salam.